media sosial terhadap kehidupan sosial remaja. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada, ditambah besarnya rasa ingin tahu masyarakat terhadap informasi, pada akhirnya menciptakan teknologi komunikasi yang menggunakan media baru, yakni internet. Kemunculan media baru atau disebut juga dengan nirkabel menambah semarak perkembangan teknologi komunikasi yang ada di dunia. Internet merupakan bentuk konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu seperti komputer, radio, televisi, dan telepon. Hadirnya teknologi internet membuat hidup manusia semakin dimudahkan dan cepat. Manusia tidak perlu lagi menunggu terlalu lama menerima sebuah informasi yang bisa dilihat dari televisi, di koran maupun yang bisa didengar di radio. Cukup dengan mengakses internet informasi yang diinginkan dan dengan mudah didapat. Salah satu aspek di internet sekaligus media online yang paling populer dan sering terjadi penelitian sampai saat ini adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah media baru yang mulai populer di Indonesia sejak awal tahun 2000 dan terus berkembang hingga sekarang dengan beragam bentuknya yang diminati oleh semua kalangan. Beberapa media sosial yang banyak digunakan di Indonesia adalah Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Media sosial adalah aplikasi yang mengizinkan user atau penggunanya berbagi informasi pribadi seperti foto, aktivitas sehari-hari. Kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat ini rutin dilakukan oleh ratusan juta pengguna setiap harinya di seluruh dunia. Hal ini dapat dilakukan sambil melakukan berbagai aktivitas lainnya seperti bekerja, melakukan pekerjaan rumah tangga, melakukan kegiatan kecantikan, menyetir, dan lain sebagainya. Kemudahan itu karena adanya fitur-fitur seperti chatting, mengakses jejaring sosial, games, musik, karaoke, video call, sehingga memudahkan pengguna mengakses dan melakukan aktivitas 2 kali sekaligus. Beberapa hal yang positif dari internet bisa dilihat dari berbagai aspek. Misalnya yang pertama aspek sosial, yaitu video call, menemukan teman lama, mendapatkan pasangan hidup, sharing dengan teman-teman, menunjukkan kemampuan diri dengan dunia luar, menyatukan komunitas dengan hobi yang sama, menambah relasi, memungkinkan usernya dalam bertemu dengan orang-orang baru. Selain banyaknya hal positif dari internet, banyak juga dampak negatifnya apabila penggunanya tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran remaja yang sebaiknya diawasi agar para remaja berhati-hati. Yang pertama adalah aspek sosial, yaitu merasa tidak aman, meningkatkan model kejahatan cybercrime, prostitusi online seringkali membuat seseorang menjadi jauh dengan lingkungan sekitarnya. Banyak konten pornografi dan juga SARA, meningkatkan peredaran narkoba, penyebaran paham ekstremis dan juga menyimpang, tidak ada privasi melalui media sosial, meningkatkan resiko terjadinya cyberbullying, pencemaran nama baik, kejahatan hacking dan juga cracking, individu menjadi orang yang tidak peduli dan suka membuang-buang waktu. Yang ketiga ada aspek pendidikan, dapat menurunkan prestasi akademik, menurunkan konsentrasi dan fokus siswa terhadap mata pelajaran, membuat malas belajar dan dapat menghambat dan juga mengganggu perkembangan moral individu. Beberapa kasus malahan membuat seseorang menjadi ketinggalan informasi. Yang keempat ada aspek ekonomi, yaitu meningkatkan perilaku konsumtif. Contoh kasus tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet adalah kasus bully. Bullying menurut buku panduan melawan bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Pelaku membuli korban secara fisik, lisan, atau cara lain untuk mendapatkan rasa kekuasaan. Kondisi remaja yang memiliki keinginan kuat untuk mendapat pengakuan akan eksistensi serta emosi yang tidak stabil pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah. Beberapa remaja yang ingin menunjukkan eksistensi dan menjadi pihak superior kemudian mulai mencari dan mulai mengintimidasi remaja lain yang dianggap lemah. Tindakan ini bisa disebut bullying. Cyberbullying merupakan salah satu tindakan bullying yang dilakukan oleh media cyber atau internet. Cyberbullying tidak ada bedanya dengan tindakan bullying tradisional, yaitu tindakan mengintimidasi atau mengganggu orang-orang yang lemah. Hanya saja media yang digunakan berbeda, yaitu melalui internet, dan kebanyakan cyberbullying dilakukan di media sosial. Hal ini termasuk ke dalam cyberbullying adalah ketika seseorang dihina, diejek, diintimidasi, atau dipermalukan oleh orang lain di internet, teknologi digital atau smartphone. Cyberbullying lebih mudah dilakukan karena si pelaku tidak perlu berhadapan langsung dengan si korban dan dapat dipantau hingga 24 jam sehari. Dampak dari cyberbullying dapat menyebabkan masalah trauma yang bisa menyebabkan hal yang negatif kepada korban, mulai dari depresi sampai menutup diri, dan yang paling fatal adalah korban bisa sampai bunuh diri.
Remaja yang notabene masih berstatus mahasiswa dan pelajar merupakan remaja yang sedang berada di dalam krisis identitas. Cenderung mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, selalu ingin mencoba hal-hal baru, mudah terpengaruh dengan teman-teman sebayanya, dan juga mulai memperluas hubungan antar pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. Perkembangan internet dan smartphone yang cukup pesat ini disertai dengan minat yang besar dari para remaja yang memberikan dampak yang baik maupun yang buruk, tergantung dari aktivitas online yang mereka lakukan sewaktu mereka mengakses internet. Dampak baik dan buruk juga tergantung dari lingkungan remaja yang nantinya juga akan mengubah perilaku pelajar tersebut kepada cara penggunaan internet dan smartphone dengan lebih bijak. Dari beberapa penjelasan di atas, alangkah baiknya kita sebagai remaja untuk bersikap lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Karena perkembangan sosial media di kalangan remaja tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan tidak sedikit dampak negatif. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.